Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Al-Hafid dengan NIM C1B020115. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen modal kerja. Baiklah, langsung saja akan saya share screen PowerPoint-nya terlebih dahulu. Nah, ini dia, mungkin teman-teman sudah bisa terlihat. Ya, langsung saja kita mulai. Manajemen modal kerja. Pengertian manajemen modal kerja. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu yang pendek. Dengan kata lain, modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek atau current asset, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Konsep modal kerja. Menurut Bambang Rianto, mengemukakan modal kerja dapat dibagi menjadi 3 konsep, yaitu yang pertama, konsep kuantitatif, kemudian yang kedua, kualitatif, dan yang ketiga, fungsional. Kemudian arti penting dan tujuan manajemen modal kerja. Pentingnya manajemen modal kerja perusahaan, terutama bagi kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan adalah yang pertama, bahwa kegiatan seorang manajemen keuangan lebih banyak dihabiskan dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu, atau dengan kata lain, sebagian besar waktu dialokasikan untuk mengurus modal kerja. Dan yang kedua, investasi dalam aktiva lancar cepat sekali berubah dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Ketiga, dalam praktiknya, seringkali bahwa lebih dari separuh dari total aktiva merupakan bagian dari jumlah aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Dan yang keempat, khusus bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena investasi dalam aktiva tetap dapat ditekankan dengan menyewa, tetapi investasi lancar dalam piutang dan sediaan tidak dapat dihindarkan, harus segera terpenuhi. Dan yang kelima, khusus bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi manajemen modal kerja sangat penting. Dan yang keenam, terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Kemudian tujuan dari manajemen modal kerja bagi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Artinya, likuiditas perusahaan sangat tergantung pada manajemen modal kerja. Yang kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Dan yang ketiga, memungkinkan untuk perusahaan memiliki sediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan. Keempat, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor apabila rasio keuangannya memenuhi syarat seperti likuiditas yang terjamin. Yang kelima, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang keenam, guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar, guna meningkatkan laba dan penjualan. Yang ketujuh, perusahaan mampu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. Nah, yang kemudian jenis-jenis modal kerja. Jenis-jenis modal kerja terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, modal kerja permanen. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang ada pada perusahaan untuk menjalankan fungsinya. Modal kerja ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, modal kerja primer, dan yang kedua, modal kerja normal. Dan yang kedua, modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, modal kerja musiman, yang kedua, modal kerja siklis, dan yang ketiga, modal kerja darurat. Nah, yang kemudian sumber modal kerja.
Sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan pasiva. Berikut ini sumber modal kerja yang dapat digunakan. Yang pertama, hasil operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan penjualan surat berharga. Yang ketiga, penjualan saham. Yang keempat, penjualan aktiva tetap. Yang kelima, penjualan obligasi. Yang keenam, memperoleh pinjaman. Dan yang ketujuh, dana hibah. Perputaran modal kerja. Periode perputaran modal kerja dimulai dari saat di mana kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat di mana kembali lagi menjadi kas. Menurut Kazmir, yang mengatakan bahwa perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama satu periode atau dalam satu periode. Makin pendek periode tersebut berarti makin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya. Perputaran modal kerja sangat penting untuk melihat beberapa modal kerja yang digunakan perusahaan untuk menciptakan penjualannya, sehingga nantinya dapat menambahkan pundi-pundi finansial perusahaan. Dengan memperhatikan modal kerja, akan memungkinkan perusahaan untuk menggunakan sumber dana dengan ekonomis, sehingga bahaya akan krisis keuangan akan dapat diminimalisir. Kemudian penentuan besarnya kebutuhan modal kerja. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja tergantung kepada faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, besar kecilnya skala perusahaan. Kemudian yang kedua, aktivitas perusahaan. Yang ketiga, volume penjualan. Yang keempat, perkembangan teknologi. Yang kelima, sikap perusahaan terhadap likuiditas dan profitabilitas. Dan yang keenam, perusahaan perputaran, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja. Dan yang ketujuh, pengeluaran rata-rata kas tiap hari. Penggunaan modal-modal kerja. Penggunaan modal-modal kerja yang pertama, pengeluaran untuk gaji, upah, dan operasional perusahaan lainnya. Kemudian yang kedua, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagang. Yang ketiga, untuk menutupi akibat penjualan surat berharga. Dan yang keempat, untuk pembentukan dana. Dan yang kelima, pembelian aktiva tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin. Baiklah. Sepertinya presentasi saya akhiri cukup sampai di sini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.